Anaknya tapi ini bedanya cuma 11 tahun. 11. Oh, ini makin mundur ya perbedaannya ya? Iya, makin mundur. Tadi kan yang awal-awal kan beda berapa, 60 ya? Oh, enggak. Yang pertama beda 75. Oh, 75. 75. Terus 45. Apa sih? 15. Gue lagi ngobrol sama dia, apa sih, heran? 75, 45, sekarang 11. Langsung ini adalah Hengki dan Sonya. Belum. Di sini Pak. Ya, selamat. Kayak kondangan ya kita ya, salaman ya. Mas Didi. Ini apa kabar? Biasa. Om. Selamat. Selamat. Soalnya kenapa yakin sama Hengki? Dipepet terus. Dipepet terus. Tapi kalau Hengki sih kayaknya masih oke lah. Dari wajah, dari... Masih awet muda ya? Masih ganteng. Ke bawah jadinya kan. Arahnya mau Iya. kemana ini? Marahnya sih mau ke ini. Tapi... Boleh tua di umur boleh tua tapi muka jangan tua. Umur berapa sih? 32 tahun, Mas. 32 tahun. Yes. Wih, sama mas saya. Jadi tadi Hengki 32. Kalau Sonya berapa? 21. 21 ya. Punya temen nggak yang seusia gitu? Oh, mau juga? Wah, enggak, Mau saya cuma juga. nanya punya temen enggak gitu doang. Mas Iya, Jadi benar. kapan-kapan main ke kampusnya dia. Oh, Anda jadi ketemunya di kampus enggak dong? Enggak. Tapi di kampusnya banyak. Waktu pacaran, terus kemudian ngantar dia kuliah, banyak di situ pilihan. Oh, terus Anda nyesel kan? Anda nyesel kan? Tapi katanya Sonya dekat dengan anaknya Hengki. Alhamdulillah deh. Gimana cara deketinnya? Susah loh. Karena dari awal pacaran udah mulai pendekatan, liburan bareng, terus sering main ke rumah juga, terus sering ngajak main kayak gitu-gitu. Jadi udah mulai ngebaca nih anak karakternya seperti apa ya gitu. Dan kebetulan 6 tahun itu kan kalau nggak salah memang lagi umur dimana dia lagi mencerna sama lagi beradaptasi sama lingkungan barunya gitu. Ada fenomena di mana wanita itu lebih suka pria-pria yang lebih dewasa atau lebih Iya. tua, lebih matang. Kenapa? Nah, mungkin tanya satu-satu. Kenapa, Sonya? Karena lebih bisa ngebimbing kali ya. Karena pernah beberapa kali mencoba ada hubungan sama yang seumuran malah jadi yang kayak bentrok, malah jadi kayak berantem mulu, terus malah ada sisi di mana-mana kok jadi gue yang ngajarin sih gitu. Kalau yang lebih tua kan ada sisi di mana kita harus belajar, terus ada sisi di mana kita bisa diemong juga gitu. Ada timbal balik yang enak lah. Dan itu terbukti, Mas. Jadi setelah beberapa minggu ini dia nikah ya, kita hidup serumah, dia baru komen, kamu tuh ternyata duda rasa perjaka katanya. Duda rasa perjaka katanya. Iya. Berarti nggak bisa apa-apa ya? Status boleh duda. Tapi rasa perjaka katanya. Gitu nggak, Om? Ini terus terang 32-nya karena kesalahan nulis di KTP. Harusnya? Harusnya 27. Oh, Dia enak Mas Dedi, duda apa? rasa perjaka. Terus dia malam kedua baru bilang, Apa itu? Mas udah seneng, kamu baru duda rasa neraka. Kalau Santi gimana, Santi? Ya sama sih, karena aku kan nyari yang ngebimbing apa buat agama aku, dan ketemunya sama dia dan jodohnya sama dia juga. Karena bisa membimbing secara agama. Oke, ayo. Ini apanya? Bimbing ya? Oh, ini kita ngaji loh mas. Oh, bisa ngaji, pinter ngaji. Bangun malam tahajud, rajin. Kita nih sama ngebimbing. Jadi bisa membimbing. Nah, itu bisa membimbing. Tapi kalau misalnya, nah tadi kan Santi sempat ngomong bahwa teman-teman ada yang ngomong kok nikahin sama bosnya sendiri. Ya, sempat ada yang ngomong gitu. Ada Itu teman-teman apa? Teman-teman kantor atau teman-teman apa? teman-teman sekolah sih dulu. Ada nggak yang ngomong, ini nikah nih bener sayang atau gara-gara duit atau gara-gara, ada nggak yang ngomong gitu? Bener Suka langsung sih sembarangan pernah ya. nih. Loh, karena itu pasti pertanyaan Kalau orang. ngomong kenyataan Wajar. banget. Itu kenyataan. Wajar. Gue bukan belain Dedi, wajar. Iya. Saya kan bilang kalau ngomong suka kenyataan banget. Wow, ini kurang ajar. Ini kurang ajar. Tapi gimana Santi? Ada nggak yang begitu? Denger langsung sih nggak pernah ya. Ngomongan ada? Nggak tahu ya, mungkin ada aja, cuman nggak pernah denger langsung saya denger Nah, kayak gitu. kalau dari Om Maki sendiri, gimana Om bisa yakin? Kan namanya ini pegawai tadinya Om. Gimana bisa Om bisa yakin bahwa ini orang bener-bener, Santi ini bener-bener sayang sama saya? Itu kan proses Om. Yang pertama proses ya memang ya, dari awal ketika saya kan bikin restoran di Puncak gitu ya. Nah, dia yang manage, juga akuntannya. Ketika pertama kali ketemu itu
saya melihat ada kelebihan. Rajin, umur 16 tahun sudah lulus SMA dengan nilai yang baik dan keinginan belajarnya, mau kuliah lagi, lalu untuk apa dia nanti kalau dapat uang segala macam itu saya tanyakan gitu ya. Jawaban-jawabannya membuat saya kagum, tidak seperti rata-rata anak yang seumur sekian gitu ya. Jawabannya dewasa sekali. Lalu ketika sudah berjalan, saya melihat kelebihan-kelebihan itu. 1 tahun kemudian saya sempat bertanya pada diri, apa ini jodoh saya gitu ya. Tapi akhirnya saya bunuh karena saya pikir udahlah jangan mimpi gitu ya. Ternyata semakin hari semakin nampak keikhlasannya, tidak pernah bohong, jujur. Dari segi mengelola keuangan saja tidak ada 1 sen pun yang ada yang mencurigakan gitu ya. Padahal saya serahkan sepenuhnya gitu ya. Padahal kalau mau bisa intinya karena uang ada di sana. Sangat bisa gitu. Nah dari situ akhirnya dari ragu-ragu menjadi sayang. Sayang kalau orang sebaik ini bukan jodoh saya gitu kan. Nah saya mulai munajat, mulai minta. Kalau memang ini jodoh saya tolong dimudahkan gitu. Kalau tidak ya jauhkan gitu ya. Ternyata mudah ya, 2 tahun ya Om ya. Kenapa? 2 tahun ternyata ya. 2 tahun itu prosesnya. 3 tahun baru. 3 tahun. Iya. Kalau dilihat ya Om ya, diperhatikan ini kan tiga-tiganya pernah mengalami kegagalan menikah. Iya ya, saya sih kemarin nganggap 2 tapi nggak apa-apa. Oh ya, oke. Kedua-duanya mengalami kegagalan menikah ya. Kok nggak carinya yang berpengalaman lagi gitu, biar udah sama-sama saling belajar gitu. Kenapa Boleh saya jawab? carinya daun muda? Boleh Om, boleh. Boleh. Silakan. Saya justru ingin mencari yang bersih dari nostalgia, bersih dari memori, tidak ada perbandingan. Dulu kok yang suami saya dulu yang begini-begini ya, dulu yang begini-begini. Oh, jadi tidak ada sama bagus, sekali, bagus, bersih, lembaran bagus. baru gitu ya. Bagus. Sehingga saya pun juga menutup lembaran lama, saya tutup, hidup baru benar-benar. Oh, itu bagus. Wah, iya, iya, Bang. Sama jawabannya. Belum Bapak, Pak Hengki kan? Hengki Iya, kan 2 tadi, 2 pasangan. Kalau Hengki gimana? Kalau saya sih nggak pernah memilih ya. Mau cari-cari mana yang muda, cari Apaan yang lu ke tua. kampus kok jelas kak milih? Enggak, itu kan sudah pacaran. pacaran. Jadi semua ngalir aja. Jadi kalau memang hati sudah bicara, Wis. cinta sudah melekat, Wis. maka umur bukan sebuah penghalang. Waduh, berat Jadi ngalir banget aja. nih omongannya, ya. Tapi Sonya sendiri, ketika ngomong ke orang tua sulit nggak mengatakan bahwa saya mau menikah dengan duda? Enggak sih. Kebetulan awalnya kan kita ketemu syuting bareng gitu. Terus udah sempat dikenalin juga nih Mah, dan aku apa-apa cerita sama Mama gitu. Ya Mah, kita jadi deket ya, seperti ini, seperti itu. Terus nggak pernah ada omongan Mama, kenapa sih harus sama Duda, kenapa harus gini-gini gitu. Malah dia yang, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya memang dia jodohnya, kenapa Mama harus kamu sama? nggak pernah ngomong nggak apa-apa, Bu Duda nggak pernah. Kenapa nggak Rezeki gua anak ketemu soleh. dia duluan kalau begitu ya? Nah, Bapak nggak pernah di kampus, ini Iya, terus. di kampus ya. Iya. Benar. Tapi kita mau lihat dulu, ternyata perbedaan balikin punya gue itu. Balikin punya gue. Perbedaan usia di negara lain pernikahan itu sudah banyak. Jadi kita lihat dulu, bahkan ada yang lebih parah lagi nih. Coba silakan. Menikah beda usia dengan selisih belasan bahkan puluhan tahun. Boleh jadi bagi sebagian orang pernikahan seperti ini sulit bertahan lama. Namun tetap saja ada pasangan yang melakukannya. Ini dia beberapa contoh. Seorang pria berusia 112 tahun asal Somalia bernama Ahmed Muhammad Dore menikah dengan Safia Abdullah. Beda usia keduanya nyaris 1 abad karena sang istri baru berumur 17 tahun. Di Tiongkok ada pasangan Li Yuchen dan Ma Yuchin. Sang istri lebih tua 32 tahun ketimbang suaminya. Kendati ditentang keluarga, usia pernikahan mereka sudah 18 tahun. Ada pula pasangan di Inggris, Edna Martin dan suaminya Simon. Mau tahu usia Edna ketika menerima pinangan Simon? 78 tahun. Sementara saat itu Simon berumur 39 tahun. Jadi nikah beda usia yang terpaut jauh tak masalah kan? Itu
Wanita jauh lebih tua. Bahkan tadi yang ada nenek-nenek ya sampai usia 80 tahun. Makanya itu yang Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah itu wajar juga? Wajar-wajar aja sih sebenarnya. Itu tadi usia bukan penghalang kan. Yang penting ya kita menikah dengan orang-orang yang emang bener free gitu, tidak berstatus suami atau istri orang lain. Ya masalah sebenarnya. Mereka udah cocok, kalau hati udah nyatu gimana? ya kalau saya gini, bukan love is blind ya. Saya justru tidak setuju itu. Itu emosional. Tapi ketika cinta itu murni, maka yang dilihat dari pasangan masing-masing adalah kelebihannya bukan kekurangannya. Inilah keadilan Tuhan menciptakan setiap manusia tidak ada yang sempurna, sehingga si A yang punya kekurangan, si B punya kelebihan, ini saling mengisi. Melengkapi, ya. Dan sebaliknya. Kalau itu sudah ketemu yang demikian, maka orang lain bisa mengatakan, dia gila, dia buta, gitu ya. Padahal bukan itu, kebutaan itu bukan itu. Pengertian, saling bisa mengisi, ya seperti saya banyak sekali kekurangan, tetapi dia mengisi. Demikian juga dia. Nah, apa yang saya dapatkan ini? Yang saya pikir itu sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Dia bisa merengek, masih manja, ya. Tapi tiba-tiba dengan spontan dia mau melakukannya. Oh, oke. Nobody's Oke, kita perfect. lanjut lagi. Bener Saya itu, satu luar lagi biasa. jangan kambing hitam. Ya. Jadi aku tuh cuek banget gitu loh, orangnya nggak yang apa namanya dikit-dikit yang sayang, yang gitu-gitu enggak. Tapi dia ternyata maunya seperti itu.